kecuali dengan toharah. Rasulullah SAW bersabda, miftahus sholah tohur, kuncinya sholat itu bersuci. Nanti akan dijelaskan bersuci ini adalah suatu pekerjaan yang bertujuan untuk mengangkat hadas, baik kecil seperti wudhu atau mengangkat hadas besar dengan mandi. Itu namanya toharah, suatu pekerjaan untuk bertujuan untuk mengangkat hadas. Atau yang kedua, membersihkan najis karena terkena najis di badan atau di pakaian, atau memang pada diri kita keluar baik depan maupun belakang, namanya istinja. Atau yang menyerupai mengangkat hadas seperti mandi-mandi sunnah, karena itu mandi-mandi sunnah walaupun tidak mengangkat hadas, tapi seperti mengangkat hadas. Kenapa? Ada cara syar'inya. Sehingga ketika contoh mandi sunnah, mandi Jumat, biur, dia dikatakan ibadah mandi sunnah ketika dia seperti mandi mengangkat hadas. Dengan apa? Niat. Mengangkat hadas besar itu dengan niat. Nawaitu fil hadatsil akbar. Kalau jebur-jebur tok nggak bisa. Yang kedua dengan cara yang benar. Cara yang benar apa? Dengan air tohir, mutohir, atau disebut air mutlak. Kalau airnya tohir tapi nggak mutohir seperti air sabun, ya, atau air kembang, mandi kembang tengah malam, itu air kembang itu, air sabun itu kalau buat mandi nggak hilang hadas besarnya. Kalau mandi-mandi biasa sih silahkan, yang penting nggak ada najis. Kalau ada najis nggak terangkat najis itunya. Dia wudhu umpama dia nggak punya hadas besar, kemudian pakai air kembang, air mandi, tidak apa-apa itu. Tapi masalahnya kalau ada najis, nanti najisnya nggak terangkat. Karena ada najis terangkat itu dengan air mutlak, tohir, mutohir. Sudah. Apalagi digunakan untuk mengangkat hadas besar, maka tidak terangkat hadas besarnya. Kenapa? Airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Harus air mutlak. Hati-hati Pak Bu ya, pakai ember, khawatir kecipratan najis, mutanajis. Ya, kalau kecipratan mustakmal sih makfu ya. Kita wudhu, ya, jatuh mantur ke ember, airnya kurang 2 gula. Kemudian kita berusaha untuk menjauh, untuk buka. Ketika mau ngambil netes, makfu masih. Airnya enggak pasti tohir. Tapi kalau najis, masalahnya kita Syafi'i walaupun tidak berubah, kalau ada najis sedikit maka berubah menjadi najis. Maka kalau pakai ember, kalau bisa kasih kursi, atau kita dianjurkan untuk tidak berdiri. Memang disunahkan buang air itu jongkok untuk membedakan ya manusia antara manusia dengan hewan. Dan kalah sama kucing aja jongkok katanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi toharah adalah suatu pekerjaan yang bertujuan untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil wudhu, hadas besar mandi. Atau yang kedua menghilangkan najis seperti cebok, menghilangkan najis, atau sejenis dengan mengangkat hadas seperti mandi sunnah karena gerhana, karena id, karena sholat Jumat dan lain-lain. Atau seperti mengangkat najis seperti basuhan kedua, ketiga daripada basuhan najis. Perlu kita ketahui menghilangkan najis. Najis itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mau itu
betul-betul mau itu ya, mau itu ini halal haram, majelis halal haram ini apa nih, iblisnya banyak, setannya banyak. Majelis hukum ini fikih satu orangnya pilihan. Kadang di majelis saja dia sudah nggak apa yang diomongkan nggak paham karena setannya banyak, pilihan. Belajar kitab ini pilihan, mengamalkan kitab pilihan lagi, ikhlas mengamalkan kitab pilihan, istiqomah sampai jadi ahli kitab itu pilihan, sampai diridhoi, sampai dicintai Allah itu pilihan. Maka dari awal kita suka kitab. Kitab itu apa? Yang di dalamnya pembahasannya tentang hukum-hukum, itu kitab. Kalau tidak namanya buku sejarah, bukan kitab sejarah. Kumpulan-kumpulan hukum. Apa hukumnya? Bu, Pak, itu ya dibaca. Saya ulangi lagi, najis itu ada dua, monggo bareng-bareng. Najis itu ada dua. Ojo balonku ada 5 tok. Najis itu ada dua. Ada ainiyah, ada hukmiyah, bareng. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Tangannya begini, ada dilihat ainiyah, hukmiyah. Ainiyah itu benda cair, benda padat. Kencing itu benda cair, benda padat, telepong itu, Bu. Ya, ainiyah benda. Ada hukmiyah. Ainiyah ketika melihat ada kencing atau ada kotoran, maka jangan langsung siram, airnya jadi mutanajis kemana-mana. Ya Bu, mutanajis, lantai itu semuanya, aula itu semuanya mutanajis semua. Gara-gara apa? Tadi ainiyahnya belum diambil, main siram. Kecuali kalau disiram lagi, semprot, cuma berat. Padahal tadi sedikit tok, lap, ambil tisu, 1, 2. Tadi siang di pondok ada kucing muntah. Bentar, itu biar saya. Enggak, sini, letakkan ini, seret. Habisnya plastik, bawahnya plastik. Ambil lagi, seret. Ambil, tangan kiri tapi. Jangan bismillahirrahmanirrahim, makruh. Kalau mengambil makanan bismillahirrahmanirrahim. Kotoran nggak usah bismillahirrahmanirrahim. Seret, ya, taruh. Ambil lagi, seret. Sudah selesai, buang plek. Ini hukmiyah, ainiyah bendanya sudah hilang. Hukmiyah ya, ambil air. Biur. Airnya mustakmal. Mustakmal itu bukan habis wudhu kena air, bekas wudhu, bekas mandi, bukan. Bekas najis hukmiyah itu juga mustakmal. Bagaimana karpet? Sama, kerok dulu, seret. Soal masih ada bau, masih ada, yang penting sudah dikerok, sudah dihilangkan bendanya, sudah dibuang, tinggal nanti disiram. Mustakmal. Jangan main siram. Nah, itu hadisnya di masjid ada orang kencing zaman Nabi, kemudian Nabi mengatakan suruh bawa ambil air 1 timbang, kemudian sama Nabi siram. Dengarkan yang lengkap. Tanyakan dulu keadaan masjid bagaimana. Keadaan masjidnya zaman Nabi itu gak sama kita. Kita ini sudah keramikan, karpetan. Zaman Nabi SAW tidak keramikan, lantainya tanah. Jadi ketika ada orang kencing, zaman Nabi itu ada orang itu orang Badui, orang pedalaman kan. Ketika kencing sahabat mau mukul, Nabi tahan. Ini kalau digeruduk kayak gini, nanti kencing kececer kemana-mana. Yang kedua susah nanti, gimana itu cara membersihkannya? Yang ketiga, orang kencing itu kalau lagi kencing ditakut-takuti, menjadikan penyakit.
Makanya nggak boleh dikageti, itu ada orang lagi kencing dikageti, woi nopo. Ya, yakin nggak boleh. Ya, putus kencing ke tengah-tengah kencing nggak boleh. Yakin. Jadi sama Nabi SAW ya. Begitu udah selesai ambil siram. Soal itu nanti dididik, ini anak, ini orang ini perlu pendidikan. Tugas kita, bukan musuh kita. Sama Nabi disiram airnya ya masuk ke tanah, nggak masalah. Ya, airnya masuk ke tanah menjadi mustakmal itu ya. Tapi kalau di lantai dihilangkan dulu. Ketika dihilangkan tinggal hukmiyahnya. Ketika disiram airnya mustakmal. Sekarang kalau ada najis ketika buang air, maaf ya sedikit ya, ini menyangkut azab orang di kubur itu dua. Bu, Pak, orang diadab itu bukan diadab karena dosa besar, zina, minum khamar. Nabi mengatakan bukan dosa besar, tapi diri besar dientengkan. Apa gara-gara apa? Kencing nggak tuntas. Jadi ada najis. Dua, gara-gara orang itu suka apa? Suka apa? Namimah. Ngomongi, menyebabkan orang marah. Kalau ngomongi menjatuhkan namanya itu riba. Tapi kalau menimbulkan jengkel, marah, namimah. Kalau nggak benar fitnah. Fitnah dan namimah dosanya lebih besar lagi. Nggak benar. Umpama benar diomongkan orang biar sampai ngerti, tahu nggak sebelah nyingit kewongnya kurang ajar pikroyok bayo so usir bayo, itu namanya namimah, menyebabkan orang marah. Ngomongi yang bener, tapi kalau nggak bener fitnah namimah dosa di bawah ki goro-goro ki ngomong nggak jaga mulut. Yang satu karena nggak jaga kebersihan ketika buang air. Nabi SAW mengambil pelepah kurma ditancapkan, menunjukkan tanaman yang hijau itu bertasbih. Selama ada yang bertasbih walaupun benda, itu akan meringankan azab kubur. Kalau tanaman saja bisa meredam azab kubur, apalagi orang yang di situ zikir di situ, baca Quran di situ. Sehingga sahabat-sahabat pun selalu mewasiati, nah aku mati baca ke Quran. Dan sekarang Quran terserah baca ke Yasin apa orang. Karena Yasin itu Quran juga, bahkan golbul Quran. Jadi mengentengkan buang air. Jadi najis ini yang ada pada kubur dan dubur, maaf. Apa? Itu berbeda dengan, itu cukup dengan batu atau tisu sudah, asalkan 3 kali. Kalau terasa masih ada ya diusap lagi. Lah hukumnya tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Untuk sholat sekali 2 kali tidak apa-apa. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum sekali saja itu. Kalau mau sholat tayamum lagi. Kalau ini pakai batu, pakai tisu, asalkan betul-betul mengangkat. Beda kalau pakai beling, hati-hati nyucruk lagi, leri, ya, dan tidak memenuhi syarat, harus bisa mengangkat najis, menajis cair ataupun padat. Dan belum kering, kalau udah kering sudah nggak memenuhi syarat, dan belum leber. Kalau meleber bagaimana? Kalau meleber itu hukumiyah nanti bagian yang lainnya, sehingga harus disiram. Tapi memang belum leber, ya sudah dilap pakai tisu sudah kering. Ketika disiram itu air mustakmal, nyiprat nggak apa-apa. Makanya kalau pergi-pergi sing nggawa tisu kudu wedok tok.
Tapi bapak-bapak tisu, bawa tisu, aja izin. Kok itu enggak? Kenapa? Karena kadang di kamar mandi nek jego secara langsung, ya kan? Oh tutupan bukaan sampe nih, dia gitu ngadeg, dia bisa nyiprat, bisa kemana-mana, apalagi ya nggak tahu itu yang pakai celana panjang. Besok celana-celana yang saya ngampret-ngampret, mendengar kolor, apa training, apa longgar, aduh nggak tahu. Makanya coba niru niru model yang Islam. Nggak apa yang keren, ada kok yang keren tapi Islam enggak. Ya, nggak selalu gaya model kafir, nggak boleh. Nggak apa kalau kafirnya Islami, tidak merusak. Tapi kalau celana ngampret kayak gini, ya Allah nyopot itu. Ya, apalagi orang gemuk jangan ngampret, dilonggari, lucu nanti. Hasil ada kayak gitu, itu model yang keren. Orang-orang semuanya ada keren, pakaian itu ada keren. Atasan bagaimana, bawahannya bagaimana, ada ilmunya itu loh. Jangan atas rame, bawah rame, itu ada ilmunya. Ada modis, gaya-gaya model. Dan Nabi senang gitu. Sesuatu jamil, inallah jamal ya. Cuma di yang kita bahas itu masalah toharohnya itu gimana itu pakai celana, pasti nyiprat. Lah supaya nyipratnya nggak najis, nah ini caranya pakai tisu biar ainiyahnya hilang dulu. Ketika disemprot nyiprat itu mustakmal airnya, beres. Pentingnya ilmu. Jadi kalau ada tisu kamar mandi kok ada tisu ojo disawang tok, kok nggowo iki ojo ngopui. Ini tisu gantinya batu. Memang afdolnya orang bersuci itu air sama batu, afdolan mana? Air. Tapi kalau digabung batu sama air atau tisu, ya gantinya batu tisu kemudian air, itu afdol. Kenapa? Biar hukmiyah. Biar apa? Biar hukmiyah dulu beres, hukmiyah ciprat. Umpama nyiprat sudah. Besok gimana besok terus menentu harus kocah cili mana, tapi ini banyak yang mengentengkan. Banyak yang mengentengkan. Apa ibu yang dimuliakan Allah, ketika di bis, di mobil, di kendaraan, perhatikan waktu sholat dulu. Kingko sholat ini di apik wina Pak Lungo, terutama sing dituake siapa? Pak Aziz itu akan umpama siapa yang dituakan, tolong diomongkan jauh-jauh. Kita berangkatnya umpama Pak Zuhur, mending nanti direncanakan sholatnya nanti di masjid kan baik. Siapkan wudhu. Jadi dari rumah punya wudhu, seret situ langsung sholat. Yang penting sudah sur bila batas kota udah lewat, kita sudah jamak qasar. Asalkan tujuannya Pak Rendi, Pak Semarang, ada yang Cirebon. Begitu Pekalongan sudah selamat tinggal, sudah masuk kota Pemalang umpama, ya maka kita sholat walaupun belum mencapai masa qasar, tapi tujuannya kita sudah sholat 2 rakaat. Sekarang kalau pakai bis umum itu angel lah, waktunya sudah mepet, maka tetap nanti godok walaupun kita punya wudhu, ya godok. Nah kalau nggak punya wudhu itu tayamum gimana? Nggak bisa kita Syafi'i nggak bisa pakai bangku bis, itu nggak bisa, tembok nggak bisa karena Syafi'i kita. Itu Hanafi itu yang ke tembok, nempel tembok, ke karpet. Makanya kalau diajari tayamum begini. Kenapa? Karena kita ke tanah dan tanahnya pun ada debunya. Kadang ada tanah nggak debu. Contohnya apa? Tanah becek, tanah lembab, rano debune. Bagaimana? Berarti fagitohuren.
kehilangan dua alat untuk suci, air tidak ada, debu tidak ada, sholat baik, meh maghrib soalnya, belum sholat duhur, belum sholat asar, Allahu Akbar. Ya, lah nanti ketika maghrib kono banyu, wudhu lagi, sholat lagi. Kira-kira udah jelas ya? Kadang ada orang nggak sholat dosa, ya, bisa berdosa tanpa sepengetahuan dia. Surabobo, ojo diangel-angel. Kok diangel-angel? Gak ada angel. Justru menggampangkan itu. Oh, luru duit ya. Saya ngerak kena diangel-angel, luru duit. Akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih apa? Lebih kekal. Lah kita ada prosedurnya, ada tutorial yang benar yang sudah diajarkan, kita pakai ilmu itu. Kalau tidak namanya ngawur. Kita memang diberi kebebasan, dapat pilihan, ya, nggak ada air maka dengan tayamum. Kalau nggak ada tayamum, ada pilihan, yaitu faqih tohirat. Jadi sholat aja, di bis sholat aja, nggak ada tayamum, nggak ada debu, nggak ada, sholat aja. Tapi nanti sampai di rumah sholat lagi. Sholatnya sendiri, sholat sendiri. Ojo jamaah buri. Wes TW wes ning bis. Ya, tapi kalau mau jamaah ya silahkan, asalkan cuma jaga ono ning buri ono. Nanti sholat lagi jamaah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman agama yang benar. Man yuridilladzi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, dia akan diberi pemahaman agama. Lihat orang-orang pilihan mana? Orang yang suka megang kitab, ya. Fikih terutama pemahaman agama, pegang. Ya, pelajari. Jangan dianggap sudah selesai, ada tidak. Ini ilmu ini beda dengan ilmu umum yang ada batasnya 9 tahun. Kalau ini ilmu minal mahdi ilal lahdi. Sayyid Muhammad Malik mengatakan mazil tutoriban, aku santri. Jadi kitab terus, tapi jangan baca kitab saja sampai menjadi orang yang mengamalkan kitab. Ayo monggo, baca kitab, mengamalkan kitab, ikhlas mengamal kitab, diistiqomai sampai menjadi ahlul kitab, ya, sampai orang-orang yang memang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ahli kitab itu, fasalu ahla dzikri, ini orang-orang ini, orang-orang yang semacam ini. Fasalu ahla dzikri, tanyalah kepada ahli dzikri, ahli kitab, ahli Quran, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Dan ilmu ini pertanyaannya bukan di dunia, nanti di surga mereka berbondong-bondong mendatangi ahlul ilm tadi, ya. Jadi jangan qanaah, wis rapopo nek aku ki sing penting ada kesempatan. Yang harus qanaah itu daripada dunia wis tutup buka terus. Ya Pak. Tutup hari apa? Itu. Jadi nggak ngoyo, ada hari libur buat keluarga, ada hari libur untuk ibadah. Kalau kita ini nggak bisa ibadah dalam seminggu, liburkan hari Jumat, memang hari ibadah. Kalau dalam setahun nggak bisa ibadah, minimal Ramadan liburkan buat ibadah. Saya kira malah Jumatan kisi rame-rame nih. Ramadan begitu sih rame-rame, pada itu hari ibadah. Dan kalau bisa kita jadikan semuanya hari-hari ibadah kita. Sisakan waktu, kesempatan kita untuk mendekat ke diri benar, tapi ibadah yang benar dengan ilmu yang benar. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, sehingga kita semuanya, keluarga kita menjadi keluarga ahlil ilm, ahli dzikir, dan mudah-mudahan ahli kitab, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb.